Papua yang merupakan wilayah paling timur dari Indonesia. Bahkan posisinya beberapa kali hampir terlepas dari Indonesia. Terlepas dari fakta tersebut, Papua tidak kalah dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Tak hanya dari kebudayaan, Papua pun kaya akan keindahan alamnya. Terbukti dari Raja Ampat yang tak bisa dipungkiri lagi tentang keindahannya. Tapi tak banyak yang tahu kalau Papua juga mempunyai kisah horor atau mistis. Kira-kira bagaimana ya kisah horor dari Indonesia bagian timur ini? Berikut 5 cerita horor dari Papua. 1. Kisah Gua Angker yang dihuni hantu cantik. Di daerah Papua ada sebuah hutan yang bernama Hutan Sugapa yang terdapat sebuah gua. Konon katanya gua ini dihuni oleh hantu gadis cantik yang akan menemani para pria pada malam hari jika berani masuk ke gua itu. Gua ini cukup kecil sehingga harus merangkak untuk memasukinya. Namun jika sudah masuk, dalam gua cukup ruang untuk beristirahat. Konon katanya gua ini biasa digunakan oleh para pemburu yang bermalam di hutan. Mereka memasuki gua itu dan bisa bertemu dengan seorang gadis cantik yang berwujud wanita idaman atau istri dari para pembunuh. Jika berani menyentuh hantu itu, dipercaya lelaki itu akan celaka pada paginya. Jika lelaki itu tak menyentuhnya, maka tidak akan terjadi apapun padanya. Konon katanya, hantu gadis ini merupakan kiriman dari pemilik tanah adat di sekitar hutan. Tujuannya untuk menguji para pria yang sedang berburu. 2. Legenda Swangi yang pantang dibicarakan. Jenis hantu yang satu ini sangat ditakuti oleh orang Papua. Hantu ini berwujud seperti bola api yang melayang di atas rumah seseorang. Konon katanya Swangi ini merupakan kiriman dari pemiliknya untuk membunuh orang yang tak disukainya. Orang Papua takut dengan hantu ini bukan karena wujudnya, tetapi karena cara membunuhnya. Swangi bisa memakan daging manusia dari jauh hingga mati dan bisa membunuh dengan cara berkelompok. Karena ketakutan itu, orang Papua sangat pantang membahas tentang hantu Swangi. Mereka takut akan didatangi jika membicarakan Swangi. Dan orang Papua pantang untuk keluar dari rumah pada malam hari karena takut bertemu hantu Swangi. 3. Cerita mistis supir di Papua. Papua memang tak aneh jika masih dikelilingi hutan, seperti jalan di Kabupaten Tambrau yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sorong yang jalannya masih dikelilingi hutan lebat di sebelah kanan dan kirinya. Ada beberapa cerita mistis dari seorang supir yang melintas di jalan tersebut. Ada yang pernah dijegat oleh ular yang berdiri di tengah jalan. Setelah meminta izin untuk lewat, barulah si ular pergi. Ada pula yang melindas ular itu, sehingga jika ia melewati jalan itu lagi, maka bannya selalu kempes. Ada lagi yang tak sengaja menangkap gambar dari hutan itu. Terlihat jelas seperti penampakan gorila raksasa yang dipercaya sebagai sosok menjaga hutan tersebut. 4. Penampakan hantu Belanda. Jayapura merupakan ibu kota dari Papua. Di sana rupanya menyimpan kisah mistis juga seperti mata kucing Skyline Jayapura yang sering terdapat penampakan seperti suster, dokter, petugas mobil ambulans, dan kakek tua. Masyarakat percaya bahwa jika melintas di daerah itu harus menabur koin di sepanjang jalan agar tidak bertemu dengan penampakan hantu Belanda tersebut. Tak jauh dari sana, 100 meter dari Jayapura terdapat kawasan angker lainnya. Terdapat bangunan peninggalan Belanda yang konon katanya pemiliknya mati karena bunuh diri dan tidak ada yang menempati bangunan itu lagi, tapi lampu di sana kadang hidup dan mati sendiri. Ada pula penampakan yang konon sering terlihat seperti hantu wanita yang menggendong bayi, wanita yang menyisir rambutnya, atau wanita yang berjubah putih melihat para pengunjung bangunan dengan tersenyum. Kadang terdengar juga tangisan wanita misterius dari bangunan itu. 5. Cerita mistis dari seorang Bribtu di Papua. Bagi seorang polisi, menjadikan Bribtu Risdianto harus siap jika diperintahkan bertugas di pedalaman, salah satunya di pedalaman Papua. Ia banyak mengalami kisah selama menjalani tugasnya, salah satunya hal mistis. Seperti tahun 2020, ia diperintahkan di pedalaman Papua, dikirim bersama rekan lainnya berjumlah 10 orang. Tetapi saat di dalam hutan, terdapat kabut tebal dan pandangan hanya bisa sampai 1 meter saja. Di saat dihitung, bahwa personelnya bertambah menjadi 11 orang. Saat kabut sudah hilang, dihitung kembali ternyata hanya ada 10 orang.
Kira-kira satu orang itu siapa ya? Terima kasih sudah menonton video kami di channel Penunggu Nusantara. Bagi teman-teman yang tahu kisah mistis di Papua lainnya, silakan tulis di kolom komentar agar kami dapat cari referensi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih.